Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester ya. Ini beneran soal-soal dari PAS tahun kemarin. Harapannya semoga tidak jauh beda nanti soal-soal PAS kalian dengan soal yang saya bahas di sini. Oke, langsung aja. Kita akan membahas materi termokimia. Pada video yang pertama kali ini untuk termokimia, saya akan lebih banyak membahas mengenai konsepnya. Oke, nanti di video kedua saya akan membahas lebih banyak mengenai perhitungan, karena termokimia itu banyak kan ya hitungannya. Oke, langsung aja. Yang pertama, perhatikan grafik tingkat energi suatu reaksi berikut. Berdasarkan grafik, pernyataan berikut yang tepat adalah, nah ceritanya antara pereaksi sama produk mereka itu punya tingkatan energi masing-masing ya. Bisa jadi grafiknya seperti ini, bisa jadi grafiknya nanti beda. Yang perlu kalian lihat adalah posisi pereaksi dan posisi produk, di mana posisi pereaksi itu ada di atas, ya kan? Sedangkan posisi produk ada di bagian bawah. Ini menunjukkan bahwa energi dari pereaksi itu lebih besar dari energi untuk produk. Sehingga jika ditanya perubahan entalpi, entalpi itu adalah delta H, itu adalah energi dari produk dikurangi energi untuk pereaksi. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai negatif, ya kan? Nah, untuk delta H sama dengan negatif, itu berarti reaksinya bersifat eksoterm. Bentar, nanti akan saya jelaskan lebih. Oke, sehingga kita lihat X merupakan perubahan entalpi reaksi. Nah, untuk X, nah ini hati-hati ya. Yang ada puncak seperti ini adalah energi aktivasi. Terus untuk Y, nah Y itu berarti perbedaan energi ya antara reaksi yang ada garis putus-putus ini hingga dasar untuk energi produknya. Ini adalah energi yang kita bahas di sini. Ini adalah Y merupakan energi yang dibebaskan, berarti ini benar. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lihat aja dulu, reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Ini salah, karena ini saya sebut eksoterm. Sedangkan yang D, reaksi hanya dapat berlangsung apabila X lebih besar daripada Y. No, ini tidak ada kaitannya. Lalu reaksi berlangsung dengan menyerap energi. Nah, ini tadi kan pilihan jawaban kita adalah membebaskan ya, membebaskan energi itu adalah eksoterm, delta H negatif. Sedangkan jika menyerap energi, maka ini delta H adalah positif. Di sini namanya endoterm. Nah, apa sih itu ekso, apa sih itu endoterm? Nanti saya bahas di nomor 2. Nah, ini masih grafik ya. Yang nomor 2 diberikan diagram tingkat energi. Nah, yang perlu kalian lihat adalah arah dari anak panah. Anak panahnya ke arah sini ya. Seperti yang biasanya kita tulis di persamaan reaksi. Ini ada reaktan. Terus ada anak panah, dia berarti berubah menjadi produk. Nah, sehingga bisa kita tuliskan yang ada di atas, ini adalah reaktan. Dia berubah menjadi produk. Nah, lagi-lagi produknya ada di bawah. Oke ya, produknya ada di bawah. Oke, kita lihat pernyataan paling tepat untuk diagram di atas. Nah, apakah dia endo, ekso dengan nilai seperti ini? Oke, kita lihat. H1 itu untuk reaktan. Berarti karena H1 ada di atas, berarti ini lebih besar daripada H2. H2 itu punyanya produk. Nah, untuk delta H, saya tulis lagi ya. Delta H, kalau yang tadi saya sebutkan delta E ya. Delta E dari produk dikurangi reaktan. Nah, ini juga sama, berarti H untuk produk, ini adalah H2, berarti saya tuliskan H2 dikurangi H alias entalpi untuk reaktan. Yang untuk reaktan adalah H1, berarti H1-nya di sini. Nah, karena kita berpacu pada H1 lebih besar dari H2, maka kita akan mendapatkan nilai negatif. Nah, ini jika delta H negatif, ini adalah reaksi
eksoterm. Nah, kita lihat. Yang ini endo berarti salah. Endo berarti salah. Pilihannya ekso ya. Ini berarti antara C, D, dan E. Nah, kelihatan yang E itu salah. Delta H sama dengan 0. Salah banget. Terus, nah, ini berarti kita lihat di sini. H1 lebih besar daripada H2. H1 lebih besar dari H2. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm? Di sini saya sebutkan reaksi eksoterm yang harus kalian ingat bahwa delta H adalah negatif. Maaf ya, ini kenapa selalu miring. Delta H itu negatif, sedangkan endo delta H itu positif. Oke, nah untuk rumus dari delta H ini adalah entalpi untuk produk dikurangi entalpi untuk reaktan. Nah, untuk eksoterm delta H reaktan itu lebih besar daripada delta H produk alias entalpi produk. Lalu temperatur sistem naik, energi mengalir dari sistem ke lingkungan. Nah, ini ada istilah baru ya. Ada yang namanya sistem, ada yang namanya sistem juga, dan juga lingkungan. Nah, sebenarnya untuk materi termokimia itu diawali dengan, oke ya, kita ulas aja dulu materinya. Ada yang namanya sistem dan lingkungan, di mana sistem itu adalah tempat terjadinya reaksi, sedangkan lingkungan adalah ya lingkungan yang ada di sekitar reaksi. Nah, di sini ada istilah sistem terbuka dan juga sistem tertutup, sistem terisolasi. Maksudnya bagaimana? Jika kita memiliki sistem terbuka, ibaratkan kita sedang memasak air ya. Kita masak air pakai panci, lalu pancinya tidak kita tutup. Alhasil, energi alias panas dari air yang kita panaskan itu dia bisa keluar. Energi bisa keluar. Terus airnya yang kita panaskan juga bisa menguap kan? Uapnya bisa terbang alias meter alias massa zat yang kita reaksikan itu juga bisa keluar. Sehingga sistem terbuka, zat, materi, dan juga energi itu bisa keluar. Dari mana? Dari sistem keluar ke lingkungan. Oke. Lalu ada yang namanya sistem tertutup. Itu sama seperti kita memasak air pakai panci, pancinya kita tutup. Nah, di situ uap airnya tidak bisa keluar ya. Nah, sehingga ini zatnya dia hanya ada di dalam. Sedangkan energi, nah kita kan kalau tangan kita ada di atas panci yang sedang masak air, kita akan merasakan panas, ya kan? Itu artinya energi keluar dari sistem ke lingkungan. Nah, ini adalah aliran energi untuk sistem tertutup. Yang terjadi hanya aliran energi aja ya, nggak ada aliran dari zat tersebut. Lalu, yang sistem terisolasi itu seperti kita menyimpan air di dalam termos. Nah, kalau kita punya air di dalam termos, otomatis air tersebut tidak keluar ya, berarti dia hanya ada di dalam termos. Lalu energi, kita kan menggunakan termos, harapannya agar air panas yang kita simpan itu tetap panas, alias tidak ada panas yang keluar dari termos. Sehingga aliran energi juga tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan sistem terisolasi. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa ya mengatakan bahwa di dalam reaksi kimia ada yang namanya sistem. Ini bisa saya sebut sebagai sistem. Yang ini ya, ini adalah sistemnya. Sedangkan lingkungan itu yang ada di sekitarnya. Nah, kalau eksoterm tadi itu adalah delta H negatif, energi atau panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Sehingga ciri dari reaksi eksoterm yang lainnya adalah jika dipegang atau mungkin dirasakan gitu, dia akan menghasilkan panas. Oke, itu untuk eksoterm. Kembali lagi. Nah, kalau endoterm, delta H sama dengan positif, karena kita delta H adalah
H dari produk dikurangi H reaktan. Jika ingin delta H-nya positif, maka delta H atau entalpi untuk produk itu akan lebih besar daripada entalpi untuk reaktan. Nanti berarti grafiknya anak panahnya ke arah atas ya untuk endo. Untuk endo arahnya ini ke atas, sedangkan untuk ekso ini arahnya ke bawah. Ini reaktan, ini produk. Untuk ekso ya. Terus delta H-nya positif, temperatur sistem turun, berarti ini menjadi lebih dingin. Lalu energi mengalir dari lingkungan ke sistem. Oke, sampai di sini ngerti ya, eksoterm dan endoterm. Ini sangat penting, sampai belakang dipakai terus. Oke, yang nomor 3, berikut ini adalah diagram tingkat energi pembentukan gas CO2. Berdasarkan data di atas, maka harga delta H adalah, nah delta H di sini, kita lihat ini sepertinya hukum Hess gitu ya. Ada reaksi yang bisa berjalan satu kali, di mana yang ini, delta H1 dari C plus O2 langsung berubah menjadi CO2, itu adalah delta H, atau kita bisa menggunakan reaksi dengan dua tahap. Pembentukan CO2 dengan cara membentuk dari dari C plus O2 berubah menjadi CO, lalu membentuk CO2. Ini reaksi dua arah. Namun, meskipun dia menggunakan satu arah ataupun dua arah, nilai delta H-nya harus sama, di mana delta H1 itu harus sama dengan delta H2 plus delta H3. Inilah yang disebut dengan hukum Hess. Nah, yang ditanyakan berdasarkan data di atas, maka harga delta H2. Yang ditanyakan delta H2 ya. Maka saya tuliskan delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Karena delta H3 harus pindah ruas. Yang awalnya positif, saya ubah jadi negatif. Seperti ini. Maka ini jawabannya yang mana? Delta H1, oke. Jawabannya adalah yang C. Yang nomor 4, tuliskan persamaan termokimia untuk proses berikut. Nah, berarti ini ada penguraian NH4NO3 menjadi unsur-unsurnya jika diketahui delta HF standar sama dengan minus 365,6 kJ per mol. Nah, ini ada sedikit permasalahan ya. Ini adalah soal yang beneran dari pas, saya hanya mengetik aja dan saya berusaha untuk menjelaskannya. Di sini dituliskan delta HF aja. Jadi kita akan mengasumsikan bahwa ini untuk delta HF alias delta H pembentukan ya untuk NH4NO3. Oke. Nah, namun masalahnya di sini kita diminta untuk menguraikan. Oke, berarti saya punya NH4NO3 ini diuraikan, maka dia akan membentuk unsur-unsurnya. Maka penulisannya kita punya nitrogen, berarti ini unsurnya dalam bentuk N2, jumlahnya 2 ya, berarti koefisiennya ini cukup 1. Lalu ada hidrogen. Hidrogen dalam bentuk unsur kita tulis H2, ini jumlahnya 4, maka saya butuh koefisien 2 di sini. Lalu plus, unsur selanjutnya adalah oksigen. Oksigen harus ditulis dalam bentuk O2. Di sebelah kiri ada 3 oksigen, maka di sini saya tuliskan koefisien 3/2 atau 1/2. Nah, setelah itu, setelah reaksinya udah jadi ya, oh ya ini dalam bentuk gas, ini gas, ini juga gas. Nah, setelah reaksinya seperti ini, berarti tinggal kita tulis delta H sama dengan, hati-hati, ini adalah pembentukan, sedangkan yang kita tuliskan adalah penguraian. Ini adalah dua reaksi yang berlawanan, sehingga yang awalnya negatif untuk pembentukan, maka akan saya tuliskan positif untuk penguraian. Nilainya tetap sama, 365,6 kJ per mol. Ini adalah sifat dari termokimia ya. Jika kita punya reaksi A berubah menjadi B, delta H sama dengan positif, lalu saya ingin mengubah, reaksinya saya balik, dari B berubah menjadi A, maka delta H akan berubah menjadi negatif.
Udah. Terus jika saya punya reaksi, ini 2A berubah menjadi 2B, berarti saya kalikan 2 kan? Nah, untuk delta H-nya berarti saya tuliskan delta H yang atas, yang ini ya, berasal dari ini kan. Ini tak kali 2, karena ini kan dikali 2. Oke. Selanjutnya, yang B, ada penguapan H2O jika diketahui kalor penguapan sekian. Berarti reaksi penguapannya gampang ya. H2O yang awalnya liquid, dia akan menguap. Kalau menguap berarti H2O dalam bentuk gas. Sehingga delta H, nah ini udah disebutkan penguapan, berarti reaksinya sesuai ya dengan yang kita tuliskan. Ya udah langsung aja, tidak perlu diganti plus minusnya. Oke. Selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya yang nomor 5. Untuk reaksi berikut ada 2 karbon plus O2 berubah menjadi 2 CO ya. Pernyataan berikut adalah benar kecuali, nah berarti di sini yang diminta adalah yang salah gitu ya. Kita lihat. Pilihan jawaban yang A, reaksi berjalan eksoterm berarti ekso maka delta H negatif. Ini negatif berarti pernyataan ini benar. Terus entalpi pembakaran adalah minus 110,5 kJ per mol. Nah, ini mengapa kok bisa berbeda? Oke, ini adalah reaksi pembakaran. Ini benar, reaksi pembakaran. Lalu, di sini membutuhkan minus 221 kJ untuk membakar 2 mol karbon. Sedangkan yang dipilihan jawaban adalah minus 110,5 kJ per mol. Ini pernyataannya benar ya. Kalau untuk 2 mol adalah min 221, maka untuk tiap 1 molnya adalah minus 221 dibagi 2. Hasilnya min 110,5. Berarti ini benar. Lalu, entalpi pembentukan CO. Nah, ini juga merupakan reaksi pembentukan. Selain reaksi pembakaran ya. Mengapa disebut reaksi pembentukan? Hati-hati ya, tidak semua reaksi itu seolah-olah pembentukan, tapi sebenarnya enggak. Contohnya, misalkan di sini, ini adalah reaksi pembentukan CO. Mengapa bisa disebut pembentukan? Karena ini berasal dari unsur-unsurnya. Jika saya punya reaksi CO plus setengah O2 berubah menjadi CO2, ini bukan reaksi pembentukan CO2. Mengapa? Karena di sini ada senyawa. Kalau yang diminta adalah delta HF, delta HF itu adalah entalpi untuk pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, penekanannya dari unsur-unsurnya gitu ya. Maka ini tidak masuk. Ini tidak masuk. Yang bisa untuk ini adalah delta H pembakaran alias delta H combustion. Ini boleh dipakai. Oke, kembali ke soal. Entalpi pembentukan CO. Nah, di sini tidak disebutkan untuk 1 mol ataupun 2 mol kan? Maka kita berpacu pada yang ada di dalam reaksi. Di sini dituliskan ini pembentukan delta H-nya minus 221. Maka ini pernyataannya salah. Oke. Lalu yang D, reaksi tersebut adalah reaksi pembakaran. Ini benar. Selain reaksi pembakaran, ini juga reaksi pembentukan. Lalu yang E, entalpi penguraian CO. Nah, penguraian artinya reaksi yang berkebalikan ya dari reaksi yang dituliskan di sini, sehingga yang awalnya ini negatif harus diubah menjadi positif. Nah, ini tidak ada tanda negatifnya. Terus ini ada per mol, maka ini benar 110,5 karena ini ada pembentukan 2 mol CO. Yang nomor 6, nah masih seperti ini ya. Ini karena kita membahas konsep terlebih dahulu. Yang nomor 6, diketahui persamaan termokimia masih sama. Lalu delta H-nya adalah minus 393,5 kJ. Pernyataan yang benar adalah, nah hati-hati kita baca satu persatu. Pembentukan 1 mol karbon dioksida melepaskan kalor sebesar 393,5 kJ. Delta H di sini nilainya negatif, alias ini adalah ekso, di mana ekso itu melepaskan kalor. Berarti ini benar ya, pembentukan 1 mol karbon, ini juga reaksi pembentukan, maka langsung kita dapat jawabannya adalah yang A.
Kalau ini membutuhkan itu berarti salah. Terus ini membutuhkan juga salah. Menghasilkan kalor itu bisa benar. Tapi di sini pembakaran 1 mol karbon dioksida. Nah, di sini padahal kita tahu bahwa ini adalah pembakaran dari karbon aja. Yang dibakar hanya karbon, dia menghasilkan produk berupa CO2. Salahnya ada di sini ya. Nah, yang nomor 7 ini hanya saya beri beberapa soal hitungan gitu ya. Yang nomor 7, diketahui ada 2 buah reaksi, lalu ditanyakan perubahan entalpi untuk reaksi. Nah, ini biasanya sering banget soal yang kayak gini dikeluarin untuk materi termo. Caranya gampang. Pertama kita lihat ada SO2, dia ada di sebelah kiri alias sebagai reaktan. Sedangkan di data yang diberikan SO2 berada di sebelah kanan. Maka kita harus membalik reaksi yang ada di atas berubah menjadi SO2, berubah atau menghasilkan produk ini menjadi sulfur plus O2, lalu delta H yang awalnya negatif harus dirubah menjadi positif 296,83. Selanjutnya kita punya SO3 di sebelah kanan sebagai produk ya, di sini juga sebagai produk. Maka tetap reaksinya tidak perlu dibalik, kayak gini aja. Lalu untuk delta H-nya, nah agak miring ya, delta H-nya tetap negatif, ya kita tulis negatif. Nah, nah, yang sama boleh dicoret. Ini coret, ini habis, yang ini tersisa setengah ya, sehingga bisa dituliskan SO2 plus setengah O2 berubah menjadi SO3. Nah, udah sama kan ya dengan ini? Berarti reaksinya udah oke. Lalu delta H, udah delta H-nya berarti tinggal dijumlahkan aja. Plus 296,83 ditambah dengan minus 39,70. Ini hasilnya adalah min 98,87 kilojoule. Nah, udah dapet ya. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang nomor 8, ini data energi ikatan rata-rata disajikan sebagai berikut. Nah, saran saya kalian harus menuliskan ini reaktan dan di sebelah ini adalah produk. Kalian bisa mendata ya yang ada di reaktan. Ini ada ikatan berupa CH, ikatan berupa CC, C dengan ikatan rangkap, ikatan H dengan Cl. Ikatan antara karbon dengan hidrogen, ini ada 3, 4, 5, 6, karena ada 2 ya. Oh udah, berarti di sini ada 6. Karbon dengan karbon, ikatan tunggal hanya ada 1. Karbon dengan karbon, ikatan rangkap hanya ada 1. H dengan Cl hanya ada 1. Lalu untuk yang produk saya taruh di sini. Produk, oke, sama. Ikatan C dengan hidrogen, ikatan karbon dengan karbon hanya tunggal aja ya. Karbon dengan Cl. Nah, karbon dengan hidrogen, ini ada 3, 4. Nah, 4 tambah 3 berarti saya punya 7. Lalu karbon dengan karbon, ini berarti 1, 2. Oke ya. Berarti ada 2 ikatan karbon-karbon. Lalu C dengan Cl, hanya ada 1. Nah, cara yang mudah, ada cara yang lebih mudah, di mana ini sama-sama CH, ini sama-sama CH. Ini saya coret karena habis, ini sisa. Oke, terlalu panjang. Yang ini sisa 1. Lalu ikatan karbon dengan karbon, ini juga habis, yang ini sisa 1. Nah, udah ya, nggak ada yang sama lagi, sehingga karbon dengan karbon, ini 164, hidrogen dengan klorida, ini 103, kita jumlahkan, ini 7, 6, 2. Nah, kalau yang ini, karbon dengan hidrogen itu 99, karbon dengan karbon 83, karbon dengan Cl 79. Nah, kita jumlahkan ya. 9 tambah 3 itu berapa? Oke, 9 tambah 9 aja dulu. 18 tambah 3 ini 21. Ini dapatnya 1, ini angka 2. Oke, 8 tambah gini aja ya. 2 tambah 8 itu 10.
9 tambah 7 itu 16, berarti ada 26 alias 261. Terus kita akan menghitung delta H reaksi, perubahan entalpi dari reaksi, delta H reaksi. Ini adalah kita menggunakan energi ikatan ya, maka yang saya tuliskan adalah energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan untuk produk. Nah, ini kita memiliki 267 dikurangi 261, dapatnya adalah plus 6. Oke, berarti kita punya jawaban yang C. Oke, ini yang terakhir ya. Dengan menggunakan hukum Hess, hitunglah perubahan entalpi reaksi pembakaran asetilena. Nah, saya tahu mungkin yang challenging, yang menantang di sini adalah menuliskan reaksi pembakaran gitu kan. Oke. Di sini kita punya asetilena. Asetilena itu adalah C2H2. Jika dibakar, maka dia akan bereaksi dengan oksigen, lalu dia akan selalu membentuk CO2 dan juga H2O. Ini adalah reaksi yang kita inginkan. Ini belum saya setarakan ya. Oke, CH2 ada di sebelah kiri, CH2 ada di sebelah kanan, maka yang ini harus kita balik. Maka ini adalah C2H2 berubah menjadi 2 karbon plus H2 delta H. Delta H-nya ini positif ya, nggak ada tanda negatif kan? Berarti karena kita balik, tandanya menjadi negatif 226,7. Lalu kita punya CO2 di sebelah kanan, CO2 sebelah kanan. Berarti langsung aja karbon ditambah oksigen berubah menjadi CO2 plus. Oke, CO2 aja ya, nggak pakai plus. Nah, delta H-nya ini tetap negatif 393,52. Terus yang bawah, oke, yang tersisa adalah H2O ya. H2O ada di kanan, ini juga kanan. Maka ini tetap H2 plus setengah O2 berubah menjadi H2O. Delta H-nya tetap min 285,83. Nah, setelah seperti ini harus kita cek di mana oke, yang tidak sama adalah ini. 2 karbon ada di sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri karbon hanya 1. Maka untuk reaksi yang kedua, ini saya kalikan 2. Kayak gini. Maka delta H juga harus dikali 2. Oke. Ini kita coret. Ada lagi. Oke, ini kita coret. Nah, udah. Nah, sehingga kita dapat C2H2. Lalu ini ada 2,5 untuk oksigen, 2 CO2 dan H2O. Tinggal delta H-nya berarti bisa kita jumlahkan. Bentar ya, ini berarti min 226,7. Nah, kalau yang ini kita kalikan 2. Hasilnya min 787,04. Yang ini tetap min 285,83. Hasilnya kita memiliki minus 1299,57 kilojoule. Ini adalah jawabannya. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya ingin tanya nih, beneran mau tanya. Nah, di antara kalian ada nggak yang materi termokimianya atau mungkin soal latihan ya yang dikasihkan oleh guru kalian itu mengenai materi mencari kalor, yang dimana rumusnya yang digunakan adalah Q, saya tuliskan, Q sama dengan minus massa C delta T, MC delta T. Ada nggak? Kalau ada, tolong dong kasih komentar di bawah biar nanti saya buatkan soal yang seperti ini. Karena saya punya banyak soal, nggak ada yang modelnya kayak gini. Oke ya. Oke, sampai di sini dulu materi termokimia kali ini. Kita bertemu di video yang kedua ya. Nantikan terus dan sampai jumpa. Terima kasih.